Baiklah, selanjutnya kita masuk pada uraian materi yang membahas mengenai reaksi redoks. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep reaksi redoks. Salah satu persamaan reaksi kimia adalah reaksi redoks. Persamaan reaksi menyatakan perubahan materi dalam suatu reaksi kimia. Dalam reaksi kimia, jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom sesudah reaksi. Untuk itu, pada kegiatan pembelajaran ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian reaksi redoks. Yang pertama, pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang di dalamnya terdapat serat terima elektron antar zat. Jika suatu zat bergabung dengan oksigen, akan terjadi reaksi oksidasi seperti yang terjadi pada potongan apel dan kentang yang dibiarkan terbuka di udara. Oksigen di udara menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dapat terjadi dengan cepat seperti pada reaksi pembakaran atau secara lambat seperti pada reaksi perkaratan atau besi berkarat. Pelepasan oksigen dari suatu reaktan yang mengandung oksigen dinamakan reduksi. Jika dalam suatu reaksi ada zat yang mengalami oksidasi dan ada zat yang mengalami reduksi, maka reaksi ini disebut reaksi redoks. Selanjutnya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa. Kita dapat menentukan besarnya bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa dengan mengikuti aturan berikut ini. A. Unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi sama dengan 0. Contohnya, bilangan oksidasi atom Na dalam unsur Na sama dengan 0. Atau contoh lainnya, atom Ca dalam unsur Ca atau kalsium sama dengan 0. Selanjutnya, B. Unsur fluorin dalam semua senyawanya selalu mempunyai bilangan oksidasi sama dengan -1. Fluorin merupakan unsur yang paling elektronegatif dan membutuhkan 1 elektron. Kemudian C. Unsur logam dalam senyawa mempunyai bilangan oksidasi selalu bertanda positif. Nah, contohnya pada bilangan oksidasi golongan 1A atau logam alkali yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dalam senyawanya sama dengan +1. Kemudian D. Unsur H dalam senyawa umumnya mempunyai bilangan oksidasi sama dengan +1 kecuali dalam senyawanya dengan logam hidrida. Bilangan oksidasi H sama dengan -1. E. Umumnya bilangan oksidasi unsur O oksigen dalam senyawanya yaitu -2, misalnya dalam H2O, KOH, H2SO4, Na3PO4, Na2O, dan CaO. Selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam senyawa netral sama dengan 0. Selanjutnya, G. Bilangan oksidasi unsur dalam ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Contohnya, pada bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3+ sama dengan +3. Dan yang terakhir adalah jumlah bilangan oksidasi semua atom dalam ion poliatomik sama dengan muatan ionnya. Selanjutnya kita masuk pada cara menentukan biloks. Contohnya kita menentukan biloks pada senyawa Fe2O3. Pada bilangan oksidasi oksigen yaitu -2. Sehingga menjadi 2 kali biloks Fe tambah 3 kali biloks O sama dengan 0. Lalu 2 kali biloks Fe ditambah 3 kali -2 sama dengan 0.
Kemudian 2 kali bilox Fe minus 6 sama dengan 0. Lalu kita hitung minus 6 ditambah berapa sama dengan 0, yaitu plus 6. Sehingga 2 kali bilox Fe sama dengan plus 6. Bilox Fe sama dengan plus 6 dibagi 2, dan hasilnya yaitu plus 3. Kemudian kita masuk pada tata nama IUPAC berdasarkan bilangan oksidasi. Aturannya sebagai berikut. Yang pertama, senyawa binar terdiri atas 2 macam unsur. Yang pertama itu logam dan non-logam. Contohnya seperti yang kita lihat pada tabel di samping, terdapat rumus kimia, nama senyawa, dan nama senyawa menurut sistem Stock. Misalnya pada senyawa FeCl2, nama senyawanya ferroklorida. Nama senyawa menurut sistem Stock yaitu besi 2 klorida. Nah, untuk aturan penamaannya, nama logam, bilangan oksidasi logam ditulis dengan angka Romawi dalam kurung, nama non-logam ditambah akhiran ida. Selanjutnya, non-logam dan non-logam. Khusus untuk unsur non-logam yang di depan mempunyai lebih dari satu larutan menyebutkan nama senyawanya sebagai berikut. Contohnya seperti yang kita lihat pada tabel, misalnya pada rumus kimia SO2, nama senyawanya sulfur dioksida. Nama senyawa menurut sistem Stock yaitu belerang 4 oksida. Aturan penamaannya, nama unsur yang di depan, kemudian bilangan oksidasi, nama unsur yang di belakang ditambah akhiran ida. Selanjutnya, senyawa yang mengandung ion poliatom. Yang pertama, jika kation mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi, berilah angka Romawi setelah nama kation. Contohnya, MnSO4 2 kali atau mangan 4 sulfat. Yang kedua, jika kation hanya mempunyai satu bilangan oksidasi, maka sertakan bilangan oksidasi unsur di tengah dalam ion poliatom setelah nama ionnya. Contohnya seperti pada tabel, misalnya pada rumus kimia Na2CrO4, nama senyawanya natrium kromat. Nama senyawa menurut sistem Stock yaitu natrium kromat 4. Selanjutnya yang ketiga, senyawa asam. Jika senyawa asam mengandung ion poliatom, maka nama ion poliatom diberi akhiran at, diikuti angka Romawi dari unsur dalam ion yang bilangan oksidasinya lebih dari 1. Contohnya seperti yang kita lihat pada tabel. Misalnya pada rumus kimia HClO, nama senyawanya asam hipoklorit, dan nama senyawa menurut sistem Stock yaitu asam klorat 1. 2. Perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. 2.1. Konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Pada sekitar abad ke-18, konsep reduks dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, oksidasi. Oksidasi adalah reaksi gabungan oksigen dengan unsur atau senyawa. Pertama, gabungan unsur dengan oksigen, misalnya C ditambah O2 menjadi CO2. Yang kedua, reaksi antara senyawa dengan oksigen, misalnya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Dikatakan CH4 dan C4H10 mengalami oksidasi. Berikut reduksi. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa, misalnya pertama HgO menjadi Hg plus O2, berikut CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Contoh reaksi di atas, HgO dan CuO melepaskan oksigen, sehingga reaksinya disebut reaksi reduksi.
Reaksi kimia tidak terbatas hanya reaksi suatu zat dengan oksigen, maka konsep ini dipandang kurang kias sehingga pada awal abad ke-20 timbul konsep baru tentang reaksi redoks. Berikut 2.2 berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Reaksi reduksi dan oksidasi ternyata bukan hanya melibatkan oksigen, melainkan juga melibatkan elektron. Memasuki abad ke-20, para ahli melihat suatu karakteristik mendasar dari reaksi reduksi dan oksidasi ditinjau dari ikatan kimianya, yaitu adanya serah terima elektron. Konsep ini dapat diterapkan pada reaksi-reaksi yang tidak melibatkan oksigen. Contoh reaksi reduksi yaitu Br2 ditambah 2E- menjadi 2Br-. Contoh reaksi oksidasi yaitu Na menjadi Na+ ditambah E-. Berikut 2.3 berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang ketiga adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Dalam reaksi reduksi dan oksidasi selalu melibatkan perubahan bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terlibat dalam persamaan reaksi. Suatu reaksi dikatakan mengalami reaksi reduksi apabila dalam reaksinya terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan suatu reaksi disebut reaksi oksidasi jika dalam reaksinya mengalami pertambahan bilangan oksidasi. Berikut contoh reaksi reduksi, yaitu 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Bilangan oksidasi S dalam SO3 adalah plus 6, sedangkan pada SO2 adalah plus 4. Karena unsur S mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dari plus 6 menjadi plus 4, maka SO3 mengalami reaksi reduksi. Oksidatornya adalah SO3 dan hasil reduksi adalah SO2. Berikut contoh reaksi oksidasi. 4FeO ditambah O2 menjadi 2Fe2O3. Bilangan oksidasi Fe dalam FeO adalah plus 2, sedangkan dalam Fe2O3 adalah plus 3. Karena unsur Fe mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari plus 2 menjadi plus 3. Berikut yang ketiga, penyetaraan reaksi redoks. Cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara setengah reaksi atau ion elektron dan cara perubahan bilangan oksidasi atau metode bilangan oksidasi. Berikut cara setengah reaksi atau ion elektron. Cara ini didasarkan pada pengertian bahwa jumlah elektron yang dilepaskan pada setengah reaksi oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi. Nah, proses penyetaraan dengan cara setengah reaksi mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, menuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Tahap yang kedua, menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan biloks atau biasanya unsur selain H dan O. Tahap yang ketiga, menyetarakan jumlah atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O sebanyak jumlah atom O yang kurang. Tahap yang keempat, menyetarakan jumlah atom hidrogen. Tahap yang kelima, menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Tahap yang keenam, menyamakan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi. Jumlahkan kedua setengah reaksi menjadi satu reaksi redoks yang utuh dan setara. Berikut metode bilangan oksidasi. Cara penyetaraan persamaan reaksi dengan cara perubahan bilangan oksidasi, yaitu dengan cara melihat perubahan bilangan oksidasinya. Penyetaraan dilakukan dengan menyamakan perubahan bilangan oksidasi. Pada cara ini, suasana reaksi tidak begitu mempengaruhi meskipun suasana reaksi belum diketahui. Penyetaraan dapat dilakukan. Nah, langkah-langkah penyetaraan reaksi dengan metode biloks yaitu: tahap yang pertama, tentukan biloks masing-masing unsur yang mengalami perubahan biloks. Tahap yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks. Tahap yang ketiga, tentukan perubahan biloks. Tahap yang keempat,
Samakan kedua perubahan Bilox. Tahap yang kelima, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan. Tahap yang keenam, setarakan muatan dengan cara yang pertama, jika muatan di sebelah kiri lebih negatif, maka ditambahkan ion H+. Ini berarti reaksi dengan suasana asam. Berikut, jika muatan di sebelah kiri lebih positif, maka ditambahkan ion OH-. Ini berarti reaksi dengan suasana basah. Dan tahap yang ketujuh, setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Sekian dan terima kasih.